kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Mono. Mana gua nggak ada Ini gambar. bagaimana apa? Mungkin ada yang ingin tahu ya bagaimana caranya beli rumah di UK atau di Aberdeen gitu ya. Mungkin Harus ada punya yang uang dulu buat deposit. pengalamannya gitu. Apakah ribet gitu secara administrasi atau bagaimana? Nggak juga sih. Jadi di UK ini bagusnya orang asing pun dibolehin beli rumah dan nggak ada batas harga minimal. Jadi kalau misalnya Mas Ali punya duit mau beli rumah bisa aja selama kuliah 3 tahun ini daripada nyewa duitnya dipakai buat beli rumah gitu. Nanti 3 tahun kemudian rumahnya dijual kalau udah mau pulang. Terus administrasinya itu harus banyak persyaratan-persyaratan. Syaratnya jadi waktu kebanyakan sih di sini orang mortgage ya. Mortgage tuh jadi kecuali kalau kita punya uang kas nggak masalah, udah bayar saya datang ke estate agent, saya mau beli rumah ini 200.000 saya bayar cash, udah selesai. Nah itu prosesnya perlu solicitor. Prosesnya kalau di sini sekitar 2 minggu. Dari kita naruh offer sampai selesai itu 2 minggu, paling lama 3 minggu. Kalau dari segi harga kira-kira rata-rata tipe-tipe rumah kayak gini berapa harganya itu? Kalau harga ya tergantung lokasi sih. Lokasi ya. Kalau misalnya daerah-daerah Kalau sini daerah sini mungkin sekitar 400 ribuan. 400 ribuan ya. Jadi Kamu nanya-nanya terus ah. kan kita mau beli. Dan proses beli rumah kalau misalnya di sini kan harus lewat estate agent kebanyakan ya, lewat solicitor. Jadi kalau udah ada rumah yang kita mau beli, sebelum itu kita harus punya pre-approved financial backing gitu. Jadi biasanya kita ke bank. Nah kalau bank itu nanya kamu penghasilannya berapa, jadi banknya tuh ngasih pre-approved Social distancing. Jadi kita bawa ke solicitor. Soalnya mereka nggak ngabisin waktu juga. Jadi orang yang nggak punya financial backing, mereka biasanya nggak mau. Mas, maaf, jaket saya di situ kan? Mas, maju mas. Maaf. Maksud. Karena biasanya kalau kita di Indonesia mau beli beli rumah atau ngajuin kredit biasanya kita minta slip gaji dulu. Biasanya Nggak pakai. Jadi kalau kita ke bank dia minta slip gaji 3 bulan terakhir. Terus ya surat dari kantor biasanya. Sama yang penting kredit skor kita. Kalau kredit skornya kita rendah, kemungkinan bank nggak bakal ngasih. Dan anehnya di sini untuk punya kredit skor yang tinggi itu harus punya debt juga, harus punya utang. Harus punya utang tapi utangnya di manage sama kita. Jadi orang yang nggak punya kredit card di sini itu susah untuk nyari loan. Jadi ambil kredit card, pakai terus bayar, jadi kelihatan ya dia orang ini punya kredit ya, tapi bulan depannya dibayar. Nah itu improve kredit dari kita. Tapi yang jeleknya kalau kita pakai, kita lupa bayar, apalagi kalau sampai lewat 1 bulan gitu, itu langsung turun skornya itu ya. Itu kalau namanya kita untuk dapat ambil rumah atau ambil loan kayak gitu tuh susah kalau mispayment itu. Cuman di UK ini setahu saya sampai saat ini tuh belum ada mortgage yang syariah. Jadi ya kita mau nggak mau harus ambil mortgage yang kena interest tiap bulan. Nah ini Pak Ali nih yang ini kan sampean expert nih di bidang gimana nih? Itu harus banyak istighfar. Iya. Saya dulu waktu beli rumah ini tuh waktu itu masih ada syariah mortgage dari HSBC ya. Tapi waktu itu saya bandingin syariah mortgage sama yang konvensional mortgage, itu bayaran bulanan itu bedanya 500 pound. Jadi syariah mortgage itu 500 pound lebih mahal dari konvensional mortgage gitu. Jadi itu yang bikin. Jadi mungkin bank syariah di UK itu belum terlalu efisien ya itunya. Bisa jadi ya.
Dan mungkin juga pangsa pasarnya sedikit kan orang-orang yang nyari Karena saya lihat memang itu di, Sekarang sudah tidak ada lagi. saya lihat di report itu di bank perbankan syariah di UK itu memang dia menyasar bukan ke retail, dia lebih ke investment gitu ya. Jadi tidak menyasar untuk sektor-sektor rumah tangga gitu ya, tapi Karena lebih demandnya kepada kurang. jadi kalau saya lihat itu di paper masuknya bank-bank syariah di UK itu dia menggandeng investasi ya. investasi. Jadi transaksi ekspor impor antara UK dengan negara-negara Timur Tengah difasilitasi oleh perbankan syariah gitu ya. Di sini malah saya perhatiin bank-bank syariah itu malah menurun ini. Iya, banyak yang Jadi dulu TSB itu ada account syariah, bank Islam. Islamic window ya. Sekarang udah nggak ada. Yang menawarkan produk. HSBC dulu ada mortgage syariah, ada bank account syariah, sekarang udah nggak ada karena mereka bilang nggak sustainable, jadi mereka nggak banyak yang mau apply dan unaffordable gitu loh kalau Terjangkau ya. Nah, itu perlu diperhatikan tuh Andre tuh HSBC perlu Bagaimana dengan bertetangga ini? tetangga sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Yang sebelah sini kadang-kadang suka party tapi mereka lagi senabel lah, nggak ada. Jadi partinya nggak malam tapi mereka juga tahu diri lah. Nggak ada rese gitu tetangga gitu ya, kan kita kadang ada tetangga yang rese gitu ya. Nggak, ini sebelah kiri saya bagus semua ya. baik-baik semua. Nggak ada dandutan kalau malam gitu ya, karena di flat saya itu kalau malam-malam minggu itu musik itu di atas itu ramai. Nah, kadang ada polisi datang itu mungkin ada tetangga yang komplain. Kalau di sini nggak itu ya, Sini orang ya toleransinya lumayan tinggi. tapi tidak semua begitu masa Ali tergantung di mana kita tinggal lokasi. Iya. Kayak di Tori dulu saya tinggal di Tori juga itu sama malam Sabtu malam Minggu itu udah bum. Mungkin karena kita banyak student kalau daerah sini kan lebih keluarga. Memang kalau di Siton tempat saya itu terkenal kelas menengah ke bawah, katanya sih. Ya karena apalagi kalau kayak di Tori itu ya itu kan kebanyakan bukan banyak pendatang ya, dari Polandia, dari Lithuania gitu. Jadi mereka kayaknya seenaknya aja kalau bikin party gitu. Dan mereka kalau bikin party kan real party gitu. Musik sama sering didatangin polisi. Iya. Ada satu yang komplain yang dibawa misalkan karena ada anak kecil nggak bisa tidur, mereka telepon polisi datang. Nanti minggu depannya mereka bikin party sama musik juga yang di atas komplain. Kalau saya suka nggak mau urusan masing-masing kan. Cuma pernah sekali malam-malam habis isya itu jam 11 saya ngaji yasin tuh. Ya. Rupanya mereka udah pada tidur karena mungkin berisik ya kedengeran. Pakai sapu saya kebetulan pas di tengah-tengah ini mas. Ya. Aduh itu ya lagi ngaji ya marah juga ya. Pas di sini loh duk. Untuk nggak ngaji ya, seandainya ngaji langsung dijatuhin bom gitu ya. Iya mereka pasang musik segitu keras saya nggak komplain. Saya ngaji komplain mereka komplain karena mungkin mereka udah tidur. Atau mereka nggak ngerti itu lagi ngapain itu, suara ngaji, mungkin mereka belum pernah dengar kali itu bacaan Quran. Iya itu. Tapi di Bridge of Dawn kita mau bikin pengajian apa mereka nggak ada masalah ya. nggak ada masalah. Jadi tergantung di mana kita tinggal juga. Memang orang sini itu terbiasa party pak ya itunya. Iya. Gimana? Terus terang aja kalau orang sini party juga reasonable. Kalau orang sininya ya. Iya. Kalau yang pendatang itu yang nggak reasonable. Pendatang kayak kita ini. Lituania, terus Latvia. Tempat timur. Jadi bukan penduduk asli gitu ya. Orang sini malah kadang suka disiplin. Kalau memang udah malam ya mereka reduce volume. Jadi nggak apa-apa. Di Birmingham itu kalau misalnya kadang kita jalan mas, itu mereka kadang keluar dari mobil itu di tengah jalan, nggak pinggir dulu, turun tengah jalan, Berhenti pas keluar. terus keluar. Kemarin pas ke Birmingham gitu soalnya.
pintu luar aja di tengah jalan. Orang Karena mana? ada lampu merah kan. Terus dia mungkin karena rame gitu, dia nggak parkir ke pinggir, udah tengah jalan turun. Yang paling efektif itu kita nggak usah kalau ada Karena banyak orang Pakistannya di situ, apa cari mereka orang apa bisa melakukan Asia Selatan, apa yang bisa Bengali. Mas Mono selama kerja di sini ada apa ya, perlakuan diskriminasi nggak gitu, atau pengalaman? Enggak juga sih. Oh ya, ini orang serius ini kan. Kalau diskriminasi nggak malah beliau yang Karena ini kan kayak nolak. ini kan kalau di ini kan lagi ramai itu yang apa, diskriminasi ya, khususnya ras berkulit hitam gitu. Apakah kita yang berkulit apa ini coklat ada Kalau juga semacam diskriminasi gitu, atau orang sini suka gitu apa? nggak tahu, kalau saya sih selama ini alhamdulillah nggak kena diskriminasi di kantor-kantor. Sudah selama ini alhamdulillah, karena kalau di Aberdeen terutama karena mereka oil and gas industry, jadi mereka juga sadar gitu, ini international industry. Jadi udah biasa lihat orang dari Nigeria, dari Indonesia, dari Angola gitu. Apalagi udah posisi bos lagi ya. Ya nggak juga sih. Ada pengaruh. Ada pengaruh ya. Orang sekian. Tapi bisa jadi juga sih how knowledgeable we are itu pengaruh juga. Kalau kita dianggap knowledgeable, mereka lebih nggak berani berlaku rasis. Jadi kalau kita penampilannya agak terlihat berpendidikan, mereka akan respect sama kita ya. Kalau pengalaman saya di dunia perhotelan itu dari Liverpool, London sampai ke sini itu, kalau kita sudah capai level at least second man in charge gitu. Iya. Ada coba-coba yang mau goyang gitu. Karena orang lokal pikir ini siapa tampangnya Cina, Asia, Gitu ya. tapi saya disuruh-suruh terus. Gitu. Iya. Nah, kalau di situ kalau kita nunjukin kita punya power, the man in charge, gitu. Nah, mereka juga ada pengaruhnya lah kalau kita bisa bertahan dari goyang-goyang itu. Karena kalau kita ini ya, apalagi kita ini biasa melihat orang bule itu, orang barat itu lebih tinggi kastanya gitu. Kalau kita masih Indonesia belum gitu. Nah, kalau misalnya selama ini berinteraksi, apakah ada perasaan seperti itu atau perasaan Dulu sudah mungkin tahun-tahun pertama datang di UK mungkin begitu. Cuma setelah minder gitu awal-awal ya. Setelah tahu kalau posisi kita di atas mereka ya, mereka tuh sama kayak. Karena saya kadang itu kalau ngobrol sama anak-anak, pintar banget bahasa Inggris. Inggrisnya. Iya gitu. Saya kadang bagus banget gitu. Ini interview ngabodor atau gimana? Aduh. Ngobrol sama anak-anak ini bagus banget bahasa Inggrisnya ini. 5 tahun lagi. Aduh. Kadang nggak ngerti lagi dia ngomong apa gitu. Mas Minto udah berapa tahun di UK? Aduh, berapa ya? Tahun 2004 saya datang. Dari 2004 ya. 4 ya. Udah langsung di Aberdeen atau Oh, di di mana? London dulu. Di London dulu. Dan dulu. Dan nggak ada lagi. Itu seperguruan sama ini loh. Apa maksudnya? Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Oh. Wih. Wih. Di London Ah, 3 tahun setengah. terus habis itu? Pindah ke Liverpool Ah, 3 tahun. Terus baru pindah ke Aberdeen. Enggak, satu guru satu ilmu. di antara 3 kota itu yang mana yang paling Saya sebenarnya suka Liverpool. karena Living costnya lebih murah. ada mau masalah gitu apa? Oh enggak. Oh, belum ada. Belum ada. Jurgen Klopp bukan. Itu lebih murah ininya. 13 baru. Biaya hidup lebih murah di sana. Murah. Dan agak sedikit lebih kalem ininya kayak hidupnya. Kalau di sini tenang gitu, tapi agak mahal di sini dibanding Liverpool. Oh, jadi biaya hidup di Aberdeen lebih mahal ya? Mahal Liverpool. Industri minyak merusak harga. Kalau Bang Mono
waduh udah kemana-mana nih, di Brighton, di Kalau Mas Mono nih gimana? Udah berapa lama? Bagaimana? Sudah. Kalau saya tanya udah berapa lamanya. Penting saya di upgrade nih baru 8 tahun saya di upgrade. Tapi masih paspor orang Indonesia? Masih lah. Masih ya? Nah, tahun berapa datang dulu ke kalau nanya ke Pak Sambil Mono, kuliah- kok kuliah agak- dulu ya? agak formal bahasanya. Nah, nah, nah. Suka saya kok. Nah, Soal gue gitu. Aduh, jadi karena ini jaraknya dekat. Tapi dulu Udah, kuliahnya ya? udah kelamaan saya di Di sini. SD dulu sini ya? Kuliah dulu sini ya. Cok udah mati. Cok. Dari tahun berapa itu? Situ Cok, lihat itu. Mid 90s lah. Sekarang kita bareng sama Mas Ari. Mas Ari di sini kerja di mana? Di Halibuton Apa itu? Perusahaan oil service. oil service ya. Terus di bagian apa di perusahaan itu? Lagi pakar. Divisi warline logging. Jadi bagaimana itu sales itu? Maksudnya Kita lebih ke arah bisnis to bisnis, jadi boleh kayak ada proses tender untuk pengadaan logging acquisition istilahnya. Nah, terus kalau ada tender dibuka atau ada request dari customer untuk proyek itu, ya kita akan submit pricing ke mereka, approach ke mereka dari sisi Enggak, aku tadi lo register ada kalau pindah ke akses. lebih ke arah ini ya. Nah, perusahaan Komersial sama teknikal lah. consulting company. nah mengajakin apa ya? Mengajakin menjadi nasabah orang-orang di sini tuh Sebelumnya, gimana? ya, sebelum Agak mulai susah di- atau agak gampang? Ada trik sendiri. Kan kita ini ada Indonesia mungkin ada problem bahasa gitu apa atau gimana? Oh jelas bahasa. Saya ngobrol sama anak-anak aja kayaknya. Jadi hari pertama saya datang ke sini langsung meeting sama customer tuh baru landing. Iya. Landing jam 10 pagi, nyampe di bandara. Langsung pergi ke kantor, itu langsung meeting dengan customer. Dan mereka pakai bahasanya Scottish. Ya. Ya udah langsung orang ini ngomong apa? Tapi so far mereka respect ke lebih karena professional behavior kita. Jadi, terlepas dari kita asalnya dari mana, selama kita bisa ngasih mereka solusi, selama kita masih bisa memberi jawaban gitu ke mereka, ya udah mereka respect ke kita, nggak ada isu gitu. Mereka nggak terlalu memperhatikan masalah bahasa lah ya. Enggak. Sebenarnya kalau dari sisi respect mereka oke dengan kita. Cuman kalau mereka melihat saya karena badan saya kecil dan kadang kalau saya cukur kumis gitu, dipikir ini anak dari mana gitu. Lulus SMA Itu ada satu Masih training nih, masih training high nih. school graduate, what's he doing here? Sempat meeting sama VP bilang itu ya you're still a high school student. Ya, tapi oke. Oke ya. Far oke. Udah berapa lama di Aberdeen? Aberdeen 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun datang bulan Februari, akhir Januari tahun 2019. Dan Bagaimana lebih ke engineering kan? Muslim ya, kan ya sulit untuk approach. Kita nggak minum, kita nggak makan yang non halal. Iya. Kendalanya di situ ketika kita ingin bangun relationship dengan orang-orang. Tapi so far mereka respect ketika kita bilang kita Muslim, kita nggak makan. Kita belum sampai penutup belum. Mereka respect dan ketika kita datang ada acara jamuan, ya mereka bakal orderin yang vegetarian sesuai dengan Iya. Jadi mungkin jadi tantangan orang profesional di sini yang kerja di sini itu biasanya perusahaan-perusahaan itu ada acara-acara dinner bersama. Nah biasanya kan menyajikan makanan yang Waktu lah. tidak sesuai dengan Saya sebenarnya S3 di sini dulu preferensi waktu kita S3 gitu ya, mungkin ada bir di situ, ada makanan halal di situ. Itu challenge-nya lah ya kalau kita pas lulus. buat sales ya. Kalau dulu kan karena ya buat sales ya karena kita Bristol University ketemunya di biasanya kadang sama di Airbus restoran dulu gitu ya orang ngobrolnya.
Jadi dulu pas akhir mahasiswa Terus ini mungkin bisa berbagi pengalaman ini. Bagaimana bisa dapat pekerjaan di UK gitu ya? Tiba-tiba ini masih Kalau muda saya gitu kabel itu mungkin. yang running Airbus. Ya, Bagaimana prosesnya itu? awalnya sih dari Indonesia ya, udah perusahaannya sama. Jadi Oh, proses- perusahaannya sama. proses transfer Ya. di sini karena Airbus kebetulan di lagi sini ada berat. SWOT, ada 8.400 pegawainya di Forlo di Brighton. dari sisi technical requirement-nya Karena sesuai. pesawat nggak ada yang terbang, nggak ada yang beli, nggak ada yang mau terima delivery. Link dari sini ya alhamdulillah bisa. Oh, jadi ada peran perusahaan ya, tempat kerja di Indonesia, kemudian bisa dapat pekerjaan di sini ya. Ya, biasa kalau sales dapat fresh kerja baru ke sini orang Indonesia Bandara di akan Indonesia sulit. Jadi maksudnya. harus ada kayak background dulu di sini dan baru pindah ke sini. Tapi orang-orang kan masih takut. Karena menjadi sales itu luar biasa. Saya punya pengalaman apa di sini itu mengurus bank account saya yang diblokir di salah satu bank yang ada di Aberdeen. Jadi untuk marah dalam bahasa Inggris itu berat gitu. Gimana caranya marah itu? Temanku itu kemarin upload foto dia penerbangan domestik. Ini apalagi kalau sales ini, wah, bagaimana Nggak ada mengajak, mempersuasi apa ya customer ya, Dari mana ke mana tuh? harus punya tingkat tinggi bahasa Jakarta Inggris ke Sumatera kok nggak salah. yang Ke Padang, ke Padang. mantap. Dan Mas Ari ini luar Tempatmu kan biasa, itu kan berarti ya? orang anak muda yang bisa bekerja di UK. Nah, bayangin ya. Biasa. Dia upload di Facebook itu di Oke, foto. sekian, terima kasih Mas Ari. Apa itu yang udah patah? Kita lagi dismantel Oh, sampai dia. tenda. Udah koordinasinya nih, koordinasi. Ah, Apa-apa dia mau udah patah. Sip. Nah, ini nanti masukin ke ya, kita sudah selesai bakar-bakar kambingnya dan saat ini lagi sesi foto-foto. Sudah selesai hari ini. Oke, sip. Hati-hati di jalan. Jadi pedalnya kecil banget. Kenapa? Pedalnya kecil banget. itu ringan itu. Kalau ngelepas klip jatuhnya malu. Kita lagi menuju pulang ini. Kita lewatin perumahan. Kita masuk city center. Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Tadi perjalanan pulang hujan, tapi ya lumayan basah. Ya sampai di sini kegiatan untuk hari ini.
Alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Mudah-mudahan tayangan perdana YouTube ini bisa memberikan manfaat ke teman-teman semua, kepada sobat Puang Ali. Jadi jangan lupa tonton terus di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Insya Allah kegiatan ini memberikan manfaat sekitar kegiatan akademik, pendidikan, kegiatan kampus, kegiatan liburan, kegiatan keluarga, student dengan warga, akan kita liput semuanya dan kita akan upload di channel Puang Ali ini, tentunya dengan perspektif yang memberikan makna, nuansa pendidikan, dan punya nilai. Jadi demikianlah kegiatan hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Puang Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.